Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika wajib, khususnya di materi geometri ruang. Dan pada subbab pertemuan kali ini kita akan membahas sudut dalam bangun ruang. Oke. Materi prasyarat untuk memahami sudut dalam bangun ruang, yaitu yang pertama kita harus memahami konsep bangun ruang terlebih dahulu. Di bagian pertama saat kita mempelajari geometri ruang, kita sudah membahas konsep bangun ruang. Kemudian kita juga harus memahami kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Kita juga sudah mempelajarinya. Dan prasyarat yang ketiga, memahami jarak dalam bangun ruang, khususnya garis ke garis yang harus dikuasai ya. Ini juga sudah. Oke, rumus perbandingan juga termasuk salah satu prasyarat sudut dalam bangun ruang. Yang rumus sin, cos, tan, ini yang sering digunakan ya. Kalau sekan, kosekan, dan kotan itu tinggal penjabaran dari sin kostan saja. Untuk sin, demi ya. Untuk sin, untuk memudahkannya kita ingat demi, depan miring. Contohnya sudutnya alfa ini. Alfa depannya itu si X, miringnya si Z, jadi X per Z. Kalau cos, sami, samping miring. Cos alfa, sampingnya Y, miringnya Z, jadi Y per Z. Kalau tan, desa, depan samping. Depannya X, sampingnya Y, jadi X per Y. Kalau sekan, tinggal 1 per cos, sin kosekannya 1 per sin, dan kotanya 1 per tannya. Dan selain sudut alfa, di sini juga tertera sudut beta. Untuk beta, depannya si Y dan miringnya Z, jadi Y per Z. Kalau cos betanya, beta berarti sami, samping miring, sampingnya beta itu X, miringnya Z. Tergantung sudutnya di bagian mana ya. Kalau tan, depannya ini kan belum terisi ya. Desa depannya itu si Y dan sampingnya si X, Y per X. Oke. Dalam menentukan sudut dalam bangun ruang itu dapat dibentuk oleh dua unsur ruang. Yang pertama itu kita akan membahas dua unsurnya garis dan garis, bisa garis dan bidang atau bidang dan bidang ya. Nah, sudut antar garis dan garis, kita akan fokus ke pembahasan sudut antar garis dan garis. Sudut antar garis dan garis memiliki dua kondisi. Yang pertama berpotongan dan yang kedua bersilangan. Sudah dibahas ya perbedaan dari berpotongan dan bersilangan. Oke, di gambar samping ini bisa kita lihat, gambar bawah ini bisa kita lihat ada dua buah garis, garis F dan garis G yang berpotongan di titik P, di mana kita ambil titik pada garis G memisalkan titiknya B dan pada garis F memisalkan titiknya A. Oke, kita bisa lihat di samping ya. Garis F dan G terletak pada suatu bidang alfa. Garis F dan G berpotongan di titik P. Ini misalnya ya titik P, atau kalian mau misalkan titik O silahkan. Ambil titik pada garis F, misalkan di titik A dan titik B di garis G. Maka sudut yang dibentuk dari garis FG, sudut yang dibentuknya yaitu sudut APB. Nah, dengan P ini perpotongan garisnya. Oke. Sekarang yang bersilangan. Sudut antar dua garis bersilangan. Nah, kalau bersilangan itu
Kalau dalam bangun ruang, bersilangan itu sudah pada bidang lain ya. Kalau berpotongan kan satu bidang, ini pada bidang lain. Garis N terletak pada suatu bidang alfa. Garis N menembus bidang alfa di titik A. Menembus ya garis N ini. Garis M dan N saling bersilangan. Kemudian garis M, ini garis M-nya nggak tampak ya. Garis M digeser ke titik A menjadi, kita misalkan M aksen. Ambil titik pada garis M aksen, memisahkan titik C, kemudian pada garis N kita misalkan titik B, perpotongan dari garis M aksen dengan N ini perpotongan di titik A. Maka sudut yang dibentuk dari garis, maaf ini bukan F dan G ya, dari garis M aksen dan N adalah sudut BAC. Dengan A ini perpotongan titik B dan C. Perpotongan garis M aksen dan N. Oke, masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan besar sudut antara. Yang pertama kita akan menentukan ruas garis PW dan PQ. Dan yang kedua ruas garis QS dan QV. Oke. PW. Kita penyelesaian yang pertama dulu. PW dan PQ. Kita akan menentukan sudut yang membentuk WPQ. Dengan P ini perpotongan dari garis P, W dan PQ di sini ya. Ini sudutnya berapa? Nah, sudut antara ruas garis PW dan PQ, atau kita bisa memisahkan ini sebuah segitiga WPQ, kita tarik misalnya ini sebuah segitiga garis bantu ya. WPQ dengan sudut WPQ dengan P-nya ini titik perpotongan antara garis WP dan PQ ya. Nah, bisa kita lihat PW itu tegak lurus PQ. PW tegak lurus PQ. Kenapa? Karena ini PQ, perhatikan bidang PSWT ya. PQ ini tegak lurus bidang PSWT. Dan PW-nya ada pada bidang PSWT. Kalau secara deskripsi ya. Jadi karena tegak lurus, kalau sudut yang tegak lurus itu siku-siku ya. Berarti bisa kita tebak sudutnya itu kalau siku-siku 90 derajat tanpa harus kita menghitungnya. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Ibu ganti warna. Ruas garis QS. Ini perhatikan yang warna biru ya. QS dan QV. QV. Boleh kita tarik garis bantu. QS dan QV kita akan menghitung besar sudut ini ya. Karena perpotongannya di titik Q. Nah, boleh kita ini sebagai garis bantu ya. Segitiga QSV. Coba. Ini kubus, tadi kan diketahui panjangnya 8
cm, QSV. Kita akan menghitung sudut Q. Besar sudut SQV atau VQS ya. Pokoknya Q-nya terletaknya di tengah. Ini sama dengan besar sudut Q-nya saja. Kita akan menghitung besar sudut Q karena sudut Q itu perpotongan dari garis QS dan QV. Oke. Sudut Q. Coba kita perhatikan panjang QV ini, QV. Ini kan kubus ya, ini diagonal bidang. 8/2 berarti ini panjangnya 8 diketahui dari soal. Berarti ininya 8/2. Ini juga diagonal bidang ya, SV itu 8/2 juga. Ini juga diagonal bidang juga. Jadi masing-masing ini 8/2. 8/2 ini juga 8/2. Sama ya. Artinya ini segitiga sama sisi. Masih ingat sudut pada segitiga sama sisi? Total sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Dibagi 3, berarti masing-masingnya 60 derajat. Ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Oke, bisa dipahami? Masuk ke contoh 2. Pada balok ABCDFGH mempunyai panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 12 cm, 6 cm, dan tingginya 8 cm. Tentukan nilai sinus antara ruas garis AB dan FH. Kita akan menghitung nilai sin antara ruas garis AB dan FH. AB, oke. Ini AB. Tadi panjangnya diketahui ini 12, lebarnya 6 dan tingginya 8 cm. FH. Nah, perpotongannya di titik apa? Kita tidak bisa menghitung besaran sudutnya kalau garisnya itu tidak berpotongan, ini bersilangan ya. Maka dari itu kalau garisnya bersilangan kita proyeksikan terlebih dahulu. Garis FH kita proyeksikan atau kita geser. Proyeksikan yang tegak lurus di sini ya. FH sama dengan BD. Ini hasil proyeksi FH. Setelah terlihat gambar seperti ini, maka sudutnya berarti sudut B yang akan kita cari. Proyeksikan, kita harus proyeksikan dulu langkahnya. Proyeksikan FH pada bidang ABCD. Kalau misalkan kita yang memproyeksikan AB, boleh. Atau boleh kita proyeksikan AB pada bidang EFGH. Jadi hasil proyeksi AB-nya itu EF. Maka sudutnya di F ya. Terserah mau ngambil ini yang kita geser ke sini atau AB yang kita geser ke atas. Silakan. Senyamannya kalian aja. Yang penting ini hasilnya sama, tidak akan mempengaruhi nilai ya. Boleh proyeksikan AB pada bidang EFGH. Jadi nanti sudutnya di F. Karena ibu mengambil sampel FH yang kita proyeksikan pada bidang ABCD, maka sudutnya di BFH pada bidang ABCD. Sama dengan hasil proyeksinya BD ya. Nah, kita akan menghitung sudut B. Boleh kita gambar ulang. Ini yang akan kita hitung. B. Ini A, ini D. Kita mau menghitung sinusnya, awas ya. Nilai sinusnya misalnya di sini alfa. Berarti sin alfa. Alfa itu depan miring ya. Depannya itu berapa ya di sini? 6 ya, lebar. 6. Miringnya belum kita ketahui, boleh pakai Pitagoras. Ini siku-siku ya.
6 di sini 12. Kita mau menghitung BD terlebih dahulu. Oke, di sini saja. BD sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 144 ditambah 36. Hasilnya 180 ya. 180 akar dari 180. 9 dikali 20 ya. 9 dikali 20. 3 akar 20. Oh, maaf. 3 akar 20. 20 juga bisa kita keluarkan lagi nih, akarkan lagi. 20 itu 4 kali 5 ya. Jadi 6 akar 5. 3 kali 2, 4-nya kan keluar. 3 kali 2, 6 akar 5. Di sini 6 akar 5. Jadi depannya 6, miringnya 6 akar 5. Coret-coret jadi 1 per akar 5. Karena ini enggak rasional, kita rasionalkan. Rasionalkan. Hasilnya 1 per 5 akar 5. Jadi jawabannya yang ini ya. 1 per 5 akar 5. Contoh yang selanjutnya, yang ketiga, pada balok ABCDEFGH mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Ini masih sama. Soal yang tadi hanya pertanyaannya saja yang berbeda. Jika alfa merupakan besar sudut yang dibentuk antara ruas garis FG dan CE. CE ini diagonal ruang ya. Nah, ini bersilangan juga, maka kita kalau bersilangan harus diproyeksikan terlebih dahulu supaya menemukan titik potongnya. Kita proyeksikan atau kita pindahkan FG ke bawah ya. Kalau ini yang dipindahkan susah. Nah, ke atas susah, ini soalnya tengah-tengah. Kita pindahkan FG yang ke bawah saja. Proyeksikan FG pada bidang ABCD. Hasil proyeksinya yaitu BC ya. Ini hasil proyeksinya. Maka sudutnya di C. Boleh kita tarik garis bantu untuk membentuk sebuah segitiga. Nah, dari sini bisa kita lihat, boleh kita gambar. B ini siku-siku ya. Ini B, ini C, ini E. BC itu lebarnya berapa? 6. EB ini diagonal bidang. EC-nya diagonal ruang. Sementara yang kita tanya itu nilai cos alfa. Cos alfa itu samping miring. Sampingnya sudutnya C ya. Yang kita misalkan si alfanya. Sudutnya C. Sampingnya si sudut alfa ini 6, miringnya CE. Berarti kita harus mencari CE terlebih dahulu.
EB nggak usah kita cari karena nggak ditanyakan juga ya. Langsung aja ke CE. Kalau mau cari dulu silahkan, tapi kalau yang dibutuhkannya saja juga nggak apa-apa. Kalau bangun ruang, untuk mengetahui diagonal ruangnya, kemarin Ibu pernah kasih rumus yang panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat ya. Atau boleh kalian menghitung EB-nya dulu nih. EB-nya berapa? Dari AB kuadrat ditambah AE kuadrat ya. Boleh seperti itu atau langsung aja rumus diagonal ruang pada kubus seperti ini. Panjangnya 12 kuadrat ditambah lebarnya 6 kuadrat ditambah tingginya 8 kuadrat. 144 ditambah 36 ditambah 64. 144 sama 36 180 tambah 64 jadi 244. Akar dari 244 itu 4 dikali 61. Maaf. Ya 4 kali 61 ya 4 kali 1 4, 4 kali 6 24. 244. Jadi 2 akar 61. Ini 2 akar 61. Sampingnya 6, miringnya 2 akar 61. 6 bagi 2 itu 3 per akar 61. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawannya. Rasionalkan. Maka hasilnya 3 per 61 akar 61. Ini hasilnya. Oke, terima kasih. Ini lanjutan jawaban, nggak usah ya karena tadi sudah cukup di satu slide. Oke, Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.